turunin gigi aja, gigi satu. Takut nggak kuat. Lihat Om, cakep banget Om. Sia. Dari Bintaro saya memulai solo touring mengelilingi Pulau Jawa, melintasi Pantura hingga JJLS Pansela. Menuju ujung timur Pulau Jawa, kembali lagi ke ujung barat. Seri kali ini saya beri judul Jawa 360. Dari kota Trenggalek saya akan melalui jalur ekstrim Kampak Munjungan ke arah Kecamatan Panggul, kemudian terus ke arah Pacitan. Agak telat ya. Kita mau check out. Iya. Sudah pasang nggak, Mari? Sudah. Iya, baik, terima kasih. Let's go. Jadi plus minus, plusnya banyak. Hotel proper gitu. Wah, itu hotel paling proper sih, paling mahal yang pernah saya, bukan yang pernah, maksudnya selama trip ini saya inepi. 375 dapat dinner sama breakfast, enggak enak. Jadi tuh pengennya tuh lama-lama di situ gitu. Jadinya berangkatnya paling siang nih. Enak Om. Sambil nunggu tidur, sambil baca-baca berita, kejadian lah gitu Om. Semalam saya baca bupatinya Tulung Agung ditangkap KPK. Aduh, nambah panjang aja ada daftar raja-raja kecil kita di Jawa Tengah, Jawa Timur yang ditangkap KPK. Gimana Pak? Nah, di depan ketemu jalan nasional nggak ya? Belum kayaknya. Oke. Itu view bukit-bukit Om depan Om. Tinggi banget nih. SDN 1 Salam Rejo. Cakep ya. Buat foto bagus nih, Trenggalek. Rumah Dimasan adat Jawa ya. Nah, ini dia Jalan Nasional 3. Belokin ke kanan nih Om, di perempatan Sumberingin, Bangjo Sumberingin, Trenggalek. Emang nggak tahu nama bukitnya, bukit apa ini? Namanya Jalan Gandasari Kampak. Jalan Gandasari Kampak. Oke, Trenggalek. Masih lurus gitu Om. Kenceng-kenceng bawa motornya tuh, mbak-mbak tuh naik tangan satu kenceng, sut, nyalip saya, luar biasa. Pada mau kerja kali ya. Ini masih kesini, kita masih jauh nih. Saya plan awal pagi ini sih pengennya tuh tembak langsung sampai ke Pangandaran Om. Cuman jarak secara kilometer tuh sampai 500 kilometeran, dan mau nggak mau dan pasti akan ada riding malam gitu. Nah, masalahnya saya udah konsultasi sama istri nyaranin jangan, mendingan seperti biasa aja, nggak usah maksa jalan malam. Paling kalau saya tarik waktu sama garis kilometer sih mungkin Cilacap kali ya, agak-agak ya daerah-daerah Cilacap sebelum Pangandaran, dikit lagi Pangandaran sebenarnya gitu Om. Jadi kalau saya kalau touring emang gitu patternnya, polanya sih. Gak pernah malam dan ngeres masuk penginapan tuh ya, hotel, penginapan atau apalah gitu. Yang penting
aman, bisa mandi, bisa tidur gitu. Emang saya tuh jadi bukan petouring sejati. Petouring sejati kan hajarnya terus yang dicari kilometer ya, iya, panjang-panjangnya sejauh-jauhnya kan ya. Kalau mau istirahat di ngemper aja di pinggir jalan, terserah di mana aja ya. Mungkin kalau ada temannya sih nggak apa-apa kali ya, masih aman ya. Kalau sendiri mah enggak ada. Dan saya emang udah umur kali ya om, capek. Saya perlu tempat istirahat tuh yang enak gitu, yang saya bisa tidur ya. Kalau bisa ada AC, malah harus ada AC malah tuh. Kalau mandi air hangat sih bonus, nggak masalah nggak pakai air hangat, tapi utama tempatnya itu bersih, ada AC, dan jangan spooky. Saya malah capek sendiri, ntar mau istirahat malah banyakan meleknya. Takutnya ada yang apalah gitu. Ya alhamdulillah nggak ada sih gitu sih, alhamdulillah ya. Nggak, jangan sampai deh. Oke, pikirkan apa, jangan dipikirin. jauh. Nah, sekarang kita menuju bukit lagi tuh. Isi dulu nih. Pak, 80.000 Pak. 80. Pak sambil nanya Pak, JLS ke arah Pacitan tuh jadi belum sih? Belum. Oh belum, jadi masih jalan biasa. Jalan biasa. Ah sih. Ini lewat, ini kan Kecamatan Gandusari. Ah. JLS lewatnya Kecamatan Munjungan kalau di Trenggalek. Munjungan, Trenggalek. Iya. Tapi belum jadi Pak ya? Ya belum jadi kecamatan. Oh, si proyek Yang ya. Jadi Kecamatan Panggul, Pacitan jadi. Panggul ke arah Pacitan jadi ya? Oke. Karena dari Pacitan ke Jogja udah jadi kan tuh. Enak Udah. tuh. Heeh. Kalau mau ke arah Pacitan, jadi terus aja. Nanti kan lewat Kecamatan Munjungan. Kalau kembali lagi nanti Iya. lewat Kecamatan Dongko, baru Kecamatan Pak. Kalau ke sana nanti lewat Kecamatan Kampak dulu, baru naik turun gunung. Maaf. Naik turun gunung. Iya. Kecamatan Munjungan. Iya, makasih Pak. Nah. Ini Jalan Raya Kampak Munjungan. Jadi kata bapak tadi di pom bensin bener nih, dia akan naik turun gunung Pak katanya. Nah, sampai nanti terus mau ke arah ke pantai, ke arah Pacitan jalur selatan katanya. Kita lihat aja keseruan perjalanan pagi ini menuju Pacitan ya. Kota terdekatnya adalah Kabupaten Pacitan. Nah ini udah mulai naik. Dan pohon tumbang. Trenggalek tuh saya banyak lihat ini loh, Isuzu Panther. Banyak populasinya di sini ya. Om, sebelah kiri saya Om. Itu Panther lagi tuh, Panther lama.
Desa Sembeng Ngadimulyo. Wih, bau rem. Bau rem kendaraan dari arah sana. Berarti turunan nih. Oh iya tuh. Turunan dari arah sana tuh. Oh, kampas rem kebakar. Turunin gigi aja, gigi satu. Takut nggak kuat pas kagukan, soalnya patah-patah begini om, turunan apa turunannya, tanjakannya siku luar biasa, luar biasa. Namanya daerah mana ya? Kecamatan Kampak Trenggalek. Nanti ada SMP Negeri 4 Kampak. Emang gunung sih jatuhnya sih. Bukit. Bukuk Asmoro. Mebel. Lagi perbaikan jalan. Jalannya Masya Allah. Munjungan. Tadi Kecamatan Kampak, sekarang Kecamatan Munjungan om. Karena jalan raya Jalan Raya Kampak Munjungan. Panther Colt L300 Colt sama Kijang yang diesel. Wih, emang kendaraannya kendaraan tangguh buat nanjak sih ya. Wih, ada kabut om. Daerahnya berkabut. Masya Allah tuh. Kabut baru jam berapa? Jam 9 kurang 10. Ada kabut tipis. Motor sini banyak yang pakai itu Honda Versa sama Mega Pro tuh, karena suram begini ya, perlu engine brake dan manual kopling kali ya, jadi manual. Makanya saya lihat sama ini nih, sama bebek gini nih, Honda terus Vega gitu.
Jadi sesuai kebutuhannya pemilihan motornya. Matic sih ada juga sih, tapi dominan kayak gitu tuh. Termasuk CRF banyak banget saya lihat di sini, motor-motor CRF di sini. Menit berarti 100 menit lagi rest area. Setelah area masih ada turunan panjang. Oke. Kayak gini om, sikut-sikut begini. Saya mainin engine brake aja, nggak berani ngemandelin rem juga walaupun cakram depan belakang. Makin lama makin panas kan bisa ngelos kan, even cakram. Jadi kita main engine brake. Nah, di sini ada musola, ada rest area om. Dek, ke arah pantai masih jauh. Pantai mana? Saya mau ke arah Pacitan. Jauh. Tajam, panjang. Ngeri ngeliat tuh. Truk juga ngeri juga remnya tuh. Rem signalis saya. Siapin pengamannya tuh, ban-ban bekas tuh. Emang curam banget sih. Saya gigi satu ini engine brake ini. Kalau ngandalin rem dari atas, glosor. Ternyata luar biasa ini. Kecamatan Tunjungan. Lihatlah om, look at this, look at this. Sisi kiri saya kali, cakep banget kalinya, batu-batu alamnya gede-gede. Wah pokoknya mantep deh om. Ini
Event jalur saya waktu tahun lalu sama istri dari arah Pacitan ke Trenggalek tuh nggak lewat sini, karena dilewatinya lewat jalur jalan nasional, jalan umum. Saya bilangnya jalan raya. Tapi kalau sekarang saya cari emang yang pointingnya emang ke JLS sih, dan walaupun belum ada, minimal jalan-jalan yang di tepi lautnya lah, jalan-jalan jalur lintas selatan lama lah istilahnya, bukan JLS yang baru dibikin proyeknya PU gitu ya. Oh, dan tadi saya lihat banyak elf nih, ini aku tanya kayaknya nih ya, plat AG, plat kuning tuh. Oke Om, nah ayo Om, kapan-kapan kalau touring ke arah timur lewat sini. Menarik, emang lebih lama pasti, saya yakin. Kalau lawan jalur nasional kan enak tuh, hajar itu. Cuman pertanyaan kan dibalik, memang tujuannya touring itu apa gitu, apakah tujuannya emang destinationnya emang di ujung gitu, atau perjalanannya gitu. Kalau seandainya di ujung, misalnya ke arah timur ke Banyuwangi, ya sudah gas terus, misalnya mau bikin acara di ujung. Tapi kalau touring, beneran touring, solo touring terutama kayak saya, pengen sebanyak mungkin tempat-tempat menarik atau jalan-jalan yang pernah belum dieksplor, kita eksplor ya. Pilih jalur-jalur di tour aja, pilih jalur-jalur bukan jalur utama gitu. Walaupun mungkin suatu saat nanti JLS akan menjadi jalur utama juga kan, seperti jalan Dendels, Pantai Selatan kan udah jadi jalur utama kan. Tapi selama masih sepi gitu kan, terutama kalau ngelewatin pegunungan gini, mantep banget deh. Naik turun gunung luar biasa. Nah sekarang ini masih nyari sinyal dari tadi Indosat nih, saya nggak tahu ke arah mana. Saya ikutin jalur utamanya dulu deh sampai ketemu selang tunjuk jalan nanti yang hijau-hijau itu. Oke, sekarang saya mau cruising sampai dulu di 60-70 lah, ngademin mesin. Dari tadi kan gigi 1, gigi 2, gigi 1, gigi 2 gitu, engine brake dulu. Sekarang kita biarkan dia istirahat dulu. Oke Om, saya mati dulu. Negeri 1 Munjungan, dan tiba-tiba gerimis. Saya nggak tahu nih ke arah mana ya. Indomaret, Alfamart banyak di sini, tapi nggak jual kopi sentuh, kopi beans, kopi bijium. Adanya kopi sasetannya di sendiri kayaknya ada deh. Ke Pantai Selatan Jawa ini. Iya ini. Tadi di belakang saya ada homestay Bintang Selatan tuh. Itu tuh kalau di Google Map si Om nemu homestay di Bintang Selatan, tadi ada di sana. Oh, kerekam apa enggak? Kayaknya enggak ya. Di sepanjang jalur ini aja nih. Pantainya di sebelah kiri. Kiri. Kalau nggak salah. Om, itu lautnya Om, sebelah kiri kita Om. Mantap.
Lihat Om, cakep banget Om. Sia. Mantap. Hati-hati katanya. Wah, ibu-ibu naik Honda Supra. Kemarin dimanjakan dengan JJLS Blitar ke arah Tulungagung. Sekarang di Trenggalek. Wah, terpesona saya. Hehehe. Dengan rute ini nih, Kampak Munjungan. Dan sekarang menuju ke arah Pantai Soge Pacitan nih Om. Luar biasa pemandangannya, Masya Allah. Membelah bukit-bukit. Oh, ini sekarang lagi dekat di kawasan pemukiman ya. Jadi flat, datar, rata. Dan kayaknya jauh dari pantai juga, sebelah kiri sawah. Oke. Kita buka map lagi. Oke, 2 jam lagi, lurus terus katanya. Sip. Kita lanjut Om. Dari tadi sih udah mendaki sih. Tapi yang tadi tuh masih banyak pemukiman. Kalau di sini kayaknya udah mulai masuk hutan nih. Masuk ke arah bukit. Dan aspalnya sudah mulus. Ada rombongan Mbak. Let's go. Digunakan harap dikembalikan. Oh itu kayaknya Om, ganjelan, batu-batu ganjel, makayu ganjelan kayaknya tuh. Kalau yang nggak kuat. Masya Allah, tanjakan sikut. Pokoknya jangan kehilangan momentum aja Om, motor berat kayak gini. Rem salah-salah gubrak. Ya pokoknya ya gitu deh. Momentum dijaga bener. Untung jalannya bagus, nggak jelek kayak di mana Kerakalan. Nah Kerakalan tuh banyak orang nggak kuat sebenarnya karena momentum nggak dapat atau hilang momentum itu. Giliran turun lagi, wah cakep banget, sebelah kiri, cakep banget tuh. Nggak ada space ini sih, jalan yang agak lega buat bisa ngedrone gitu. Jalannya mepet banget, ngeri juga saya kalau mau melipir. Sini kali ya. Sini nih. Ngulung Kulon, kecamatan masih sama, kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek Om. Masih di Trenggalek dan saya menuju ke arah Pacitan ini. Tuan. SMP Negeri 2 Munjungan. Itu di depan ada satu lagi Mitsubishi Colt. Bawa kayu gelondongan banyak banget. Kuat ya tanjakan tadi, ekstrim begitu. Luar biasa emang Mitsubishi ini.
gede-gede banget kayunya. Nah, tuh. Kalau bisa jangan di belakang dia pas tanjakan dan jangan di depan dia pas turunan gitu ya, nggak ngeri. Go. Nggak habis-habis Om, jalannya masih membelah bukit-bukit di pinggir sepanjang pantai Laut Selatan. Luar biasa, luar biasa. Banyak para ini sih, kebun di sini. Kalau malam ya jelas nggak akan ada penerangan di sini mah. Hutan. Bukan jalan utama. Ini bener jalannya ini ya. Nggak nyampe-nyampe. Makin ke atas makin nggak ada orang. Tapi motor banyak sih Om, motor-motor para pekebun juga nih, mobil L300 buat bawa hasil kebun atau kayu potongnya, kayu gelondongannya ya. Amazing, amazing. Unbelievable, unbelievable, unbelievable. Woi, Suzuki SkyDrive. Ada juga nih di sini. Mantap. Adem. Woi, Suzuki SkyDrive kedua yang saya lihat. Kunjungan keluar desa Ngulung Wetan. Terima kasih atas kunjungan Anda. Semoga sama sampai tujuan. Oke. Wih, mantap ini mah. Iya, luar biasa. Awas Pak, mobil Pak. Ada. Dom, cakep banget kan itu. Buset. Boleh. Wede. Hai. Mobil saya udah ganti kampas, rem kemarin yang depan. Cukup melelahkan juga sih Om. Menarik, cantik, tapi membutuhkan konsentrasi karena jurang. Kirinya kanan ya, kalau sekarang kanannya nih. Kita menyisiri bukit sepanjang Pansela nih, pantai selatannya Jawa.
ujung aspal situ, nggak kemana-mana tuh. Kanan, Pantai Kebo tadi namanya. Sekarang kita ke arah Pacitan, Pantai Soge. Udah di bawah sih, udah seneng juga sih, udah banyak warga di sini. Maksudnya tanahnya tanah rata, walaupun ntar kita akan belah bukit lagi tuh setahu saya, berdasarkan Google Map. Para perahu nelayan. Ini sekolah apa nih? SD Negeri 3 Banjar. Munjungan. Oh, masih Munjungan nih, luar biasa nih kecamatan ini. Luas sekali. Kecamatan Munjungan. Nah, kalau udah di jalan nasional ya gini kelebihannya, Om. Masih kenceng-kenceng, lurus-lurus saya jalannya. Bagus itu, 80 paling enggak. Oke, sekarang saya jalan 80 nih. Makanya lebih cepet sampainya, dan makanya kenapa si Google diarahinnya juga kalau kita nggak pointing ke arah pantai gitu ya, dia pasti lewat jalur ini karena lebih cepet ya, Bang. Dan para petouring gitu, kita orang pada yang suka touring di Jakarta pasti pengennya ya, hampir sebagian besar sih dilewatin jalur nasional kalau lebih cepat, lebih ramai juga kan. Memang kalau saya emang kemarin destinasinya emang saya tembak ke ini dulu sih, ke arah pantai gitu, ke arah selatan, supaya dapat tuh lewat tadi tuh Kampak Munjungan. Menarik kok. Datang di Pacitan. Hihi. Jalan Desa Sumberjo. Jembatan Kangkung. Somewhere in Pacitan. Kota Pacitan lurus, Pantai Soge kiri, Kota Pacitan via JLS kiri. Oke, kita ke kiri, Om. Kita ke Pacitan tapi via JLS, termasuk ke Pantai Soge itu sebelah kiri. JLS, Om, ke arah Kota Pacitan. Nah, saya pointing nembak ke Pantai Soge ini 1 jam 46 menit lagi, 85 km. Oke, lurus terus.
kiri itu adalah pantai. Tuh, pantai depannya. 3. Nah, itu cakep om view-nya om. Ya, ke arah lautnya ya. Ini pantai Soge Timur, tapi bukan pantai Soge yang ramai wisatawan itu ya. Kalau di sana kan sebelah sana kalau nggak salah pantai Soge yang ramai. Ini warung-warung aja om. Nah, seperti ini view-nya. Cuman ini kenapa kebagi dua gitu ya? Masih bingung saya. Ini sungai atau gimana nih? Atau pantainya begini? Yang agak berat pun nggak ada makanannya ya, cuman apa namanya ya begitu deh. Nah ini baru datang nih, bocah-bocah kayak gini nih enak juga sih punya tempat parkir, tempat nongkrong di pantai begitu. Oke kita lanjut om, let's go. Lumayan lah ngecas, walau bukan kafein tapi gula. It's okay. Yuk lanjut. Hotel Mulyo Asis Sido Mulyo Soge. Oh ada hotel ya. Oh di sini nih om, pantai Soge ya. Nah ini pantai Soge nih tuh kiri tuh. Saya bablas aja. Lurus pantai Waran kiri, Ponpes Nurut Dolam. Kita ke arah Pacitan. Tuh ada nomor juga nggak ada. Nah, pada suka ngopi kali orang sini ya. Kopi terus yang enak di sini. Masa kota kayak gini nggak ada coffee shop lah? Kayaknya ada deh, cuman nggak nemu aja. Saya kayak mau nyari dulu deh. Saya mau pointing dulu aja di sini. Saya mau nyari. Saya mau ngeres dulu di kota, di alun-alunnya sambil nyari kopi. Masa nggak ada? Aneh. Aduh, panas banget nih, udah mulai mengantuk gitu. Oh, ini ada nih. Waktu tahun lalu saya nginep di situ om, di hotel situ tuh, sama istri saya tuh, di Pacitanin juga. Malamnya nyari makan di sini seberang alun-alun. Nah, mumpung ada kopi shop di dekat alun-alun, kita ngopi dulu. Biar nggak oleng kawan. Nih, litu hayam. Nih, es americano.
saya nginep di sini bener, Pacitan. Akhirnya balik lagi ke Pacitan. Oh, Pacitan kota 1001 goa. Jalan Warung Mukus menuju JLS Pacitan, Jogja. Ini saya lihat di Tripmeter perjalanan saya sudah 2003 km Om. Masya Allah, dari rumah tuh udah 2003 km perjalanan. Dan nanti saya pengen ini juga bikin konten tentang review kali ya, review oli motor murah. Tanda petik murah. Kenapa murah? Karena untuk harga 1 liter di bawah 100.000 tuh saya anggap murah Om. Karena Royal Enfield ya, untuk Royal Enfield kan banyak oli seliter tuh harganya tuh maksudnya yang direkomendasikan sama ya bengkel misalnya, atau macam apalah, atau mas selebgram. Atau yang dipakai mas selebgram itu adalah misalnya berapa, apa tuh namanya tuh, yang 1060 tuh apa mereknya tuh, yang mahal banget itu, mungkin bisa 2,5 liter ya. Sedangkan Interceptor kan perlu 3,1, artinya beli 4 liter, ntar sisanya disimpan. Itu kebayang nggak sekali ngisi, belum filter olinya. Atau Motu gitu 1050, atau oli-oli lain yang yang mahal-mahal ya. Saya makan kau mending Om. Saya mah cari yang murah aja deh, yang penting masuk secara spek. Dan alhamdulillah sampai dengan saat ini gak ada isu. Karena gampang sih bagi saya sih nentuin oli bagus apa enggak. Satu, yang jelas jangan dapat oli palsu. Udah. Kedua, API ratingnya gitu, atau JASO ratingnya sesuai gitu. Kalau misal Interceptor itu kan minimal tuh API SL atau JASO MA. Nah udah itu aja dimainin, jangan di bawah SL, tapi kalau di atas bagus. Nah untuk viskositas gimana Om? Viskositasnya bagi saya sih, karena saya tidak tinggal di daerah iklim dingin, satunya nggak pernah starter motor, menyalakan motor di yang minus sampai minus bisa 10 atau di bawah 0 atau 10 juga nggak pernah. Bagi saya 15-50 cukup. Makanya oli-oli mahal itu saya coret, nggak perlu saya. Terus full syn atau semi Om. Oli-oli mahal itu pasti full sintetik, pasti lebih bagus mereka, yakin. Tapi dengan harga segitu buat kaum menang-meningga saya, nggak, saya milih semi sintetik aja. Saya akan ganti lebih cepat dibandingkan dengan full sintetik range-nya gitu. Kita percepat aja gitu. Tapi untuk mesin untuk full sintetik sendiri nggak, bagi saya sih nggak perlu lah. Interceptor itu Royal Enfield itu sebenarnya mesinnya mesin simple sih Om. Ini bukan motor high performance ya, yang refnya tinggi, yang punya yang buat kenceng-kencengan, yang presisi banget. Enggak, ini motor jadul, teknologinya paling teknologi teknologi itu kalau bisa dibilang teknologi itu cuman apa sih, ECU, ABS gitu doang kan. Selebihnya mah biasa, jadi nggak perlu oli-oli yang high performance bagi saya. Ya ntar lah olinya apa, kita lihat aja, masih jauh perjalanan kan, ya nggak, belum selesai, jangan bikin review dulu. Oke. Waduh, ketemu truk bodong nih, truk gundul, nggak ada bak, nggak ada isian, kencang banget lagi jalannya, ngeri banget. Set deh, gimana nih? Ngeri. Sampai keluar gitu Bang. serem. Tuh, jauh banget ngambilnya. Gimana nih? Namanya truk gundul ini. Lihat Om. Lihat tuh. Ngambilnya jauh banget kan. Tuh. Tuh. Ngeri. Truk gundul tuh. Buset. Terutama yang dari arah lawan yang ngeri mah. Kalau arah sini sih nggak masalah, dari belakangnya yang ngikutin, tapi lawannya yang ngeri. Nah itu makanya hati-hati Om, naik motor yang di jalur begini, ketika ada truk gundul gini yang ngeri.
Truk gundul saya bilangnya. Tuh lihat tuh. Mepet banget kan. Nah, kita salip deh. Ngeri juga lama-lama, maksudnya ngeri bukan sayanya. Takutnya kalau ada apa-apa sama yang dari arah lawan, saya nggak mau, saya nggak mau ngeliatin. Serem. KMP merah putih itu emang keren-keren ya kalau di luar kota ya, di luar Jakarta ya, tahu saya. Gede-gede bangunannya udah kayak ruko. 4 gituan, bisa 4, bisa 5. Masya Allah, keren. Di Jakarta kecil kayaknya, tahu saya. Let's go. Kilometer kiri. Saya sudah pernah ke Pantai Klayar. 12 aja deh. Mana kiri? Ya, kita ke kiri. Saya agak-agak inget lupa gitu. Kayaknya sih bener, waktu itu turun dari sana terus ketemu perempatan kanan ke arah Pacitan gitu. Sekarang kebalikannya. 10 kilo lagi lurus. Batas wilayah ya. Oke, officially kita sudah memasuki provinsi Jawa Tengah. Jawa Tengah, Jogja dong, provinsi Jogja dong, iya nggak? Iya nggak sih? Batas Senja Cafe and Resto, asik, keren. Putih tuh keren banget di daerah mah, sumpah ya. Semoga sukses deh programnya deh. Udah mahal biayanya soalnya. Kita salip aja. Triliunan buat beli mobil Indianya ya, banyak banget. Buat beli truk motor listrik juga tuh, yang satunya 50 juta. Udah. Panjang juga turunannya. Jeruk Pudel Baran Duwet, kaki kanan, Batu Retno kanan, Paranggobuto kiri. Kita lurus. Alhamdulillah ketemu lagi perumahan warga. Kita ketemu lagi kota peradaban, keramaian. Kita menuju Rongkop, JLS Rongkop. Tuh yang suka motoran dan kebut-kebutan tuh, tempat kayak gini tuh asik.
banyak juga yang pada istirahatnya. Namanya apa? Swayasa. Banyak juga yang istirahat di situ juga. Nah ini rombongan kayaknya baru pada keluar tuh. Mau di shipping kali ya. Di sini jalan 100 tuh nggak berasa, ada 100 aja kosong sama jalannya lurus enak. Kiri ke arah pantai apa tuh? Pantai Jepitu. Oh gitu. Oke, kita masih lurus Om. Saya tembak lagi ke arah Petanahan nih Om, Kebumen sana. 3 jam 11 menit lagi. Berapa kilo? 154 kilo. Ajar aja langsung ke arah sana. Tuh, jalan lurus begini enak banget ya sih. Tapi sumpah sih Om, JRS paling indah, paling cakep yang udah pernah saya lewati ya, itu yang Blitar Tulungagung itu. Wah, keren banget. Pinggir lautnya kelihatan, sebelah sana kelihatan lautnya, kanan kirinya bukit-bukit, layeringnya tuh kelihatan gitu. Kalau ini kan kelihatannya gimana ya, mungkin karena posisinya udah di atas kali ya, jadi bukit-bukit di atas gini kaput di bawah itu udah spektakuler. Nah di sana wah, lebih lagi Om di Blitar itu Tulungagung. Masya Allah, keren. Pantai Pok Tunggal Om, ngilangin penasaran aja karena Mas ke Pantai Pok Tunggal bener ya? Pok Tunggal bener? Pok Tunggal? Iya. Iya bener. Oke. Berapa retribusinya? 8.000 Pak. 8.000 ya? Oke. Ya makasih. Oke Mas Sun. Retribusinya 8.000 Om ke Pantai Pok Tunggal. Ada jual bensin. Oh ada di sini jual bensin nih. Tuh. Sengaja saya mau ke sini karena pantai-pantai yang populer itu setahu saya kayak Baron, Tepus, terus apa lagi namanya, Jayanti ya, Pantai Jayanti atau apa gitu. Nah Pok Tunggal ini ya nggak tahu ya. Oh menurut saya sih kayak kurang ya. Nah, kita saranin aja. Sekalian makan siangnya kalau ada ya. Ternyata aspalnya juga sampai sini saja. Begini jalurnya Om ke Pantai Pok Tunggal namanya. Penasaran juga saya, pengen tahu. Stone Valley. Oh, apa ini? Penginapan ya? Tutup tapi mungkin dia dipersiapkan untuk wisatawan kalau Pantai Pok Tunggalnya rame, tapi sepertinya belum, trafiknya belum. Ini hari Sabtu nih Om, ini hari Sabtu loh. Beda sama yang di mana
Parangtritis, GH, sana kok rame-rame ya. Di sini kok saya lihat sepi. Oh, tapi ada tuh mobil pengunjung tuh. Ada Grand Livina tuh. Tuh depan tuh. Hehehe, ada temennya. Asik. Tuh, pantai Laut Selatan tuh. Wisatawan juga kok itu. Oh, mana? Ade itu mana? Solo ya? Warga Solo mau ke Pantai Pok Tunggal. Oke. Saya sih kalau disuruh jalan jauh gitu nggak mau, parkirnya di dekat tempat sana aja. Ngapain parkiran di situ jauh, parkirnya di luar sini, di dalam parkirnya, jangan di luar. Kalau bisa yang adem. Lurus terus saja. Pak, sini dulu Pak. Kita buat footage. Soto. Oh, ini dia. Rombongan ibu-ibunya ada di sini. Hihi. Wah, ada warung makan tuh. Warung makan. Kita makan dulu aja. Mau ikan bakar kerapu. Oh boleh kerapu kalau gitu, tapi nanti udah dibilang ya. Oh ya udah. Ikannya nggak utuh. Ini retribusi ke Pantai Pok Tunggal tuh udah pakai sistem penjualan tuh Om. Tuh udah ada barcode QR code-nya tuh, keren kan, jadi lebih bisa dipertanggungjawabkan. Semoga lebih sukses, lebih maju lagi Om. Mantap. Jam 1.45 saya ada di Pantai Pok Tunggal Om. Makan siang dulu. Panas banget, ampun deh. Penginapan tuh di atas penginapan tuh. Cuma kayak nggak ada AC-nya. Kalau mau nginep sini bisa. Nah, ini dia pantainya. Ada di bawah, tinggi banget. Saya makan dulu yang penting, baru ke situ ke bawah. Panas banget sumpah. Rombongan ibu-ibu naik truk tuh, bom panas-panasan gitu tuh, plat AB. Masya Allah, kuat-kuat banget ya. Saya mah udah mau meleleh. Luar biasa. Hebat. Kerapu bakar Om, dengan backsound ibu-ibu tadi, luar biasa. Kita apa ya? Sudah sholat, sudah toilet, makan siang. Well, apa lagi? Ini ikan kerapu yang udah fillet Om, bukan utuh, tapi nikmat banget. Nikmat banget Om, enak. Saya
udah selesai makan tadi, enak. Saya mau coba lihat-lihat dulu pantai Pok Tunggal. Mumpung masih di sini. Jadi pantainya tuh agak ke bawah, dia tinggi dia. Ada turunan-turunan kayak gini. Nah, kita di sini ada spot-spot. Itu disewain nih, disewain. Nah, itu situ bagus tuh. Pantai Pok Tunggal. Oke, sudah cukup. Saatnya kita lanjut ke Peranahan Kebumen.